Oke, Bapak Ibu, udah disaksikan ya tayangannya ya. Dan semoga itu bermanfaat jika Bapak Ibu memang menyimak apa yang ditayangkan dari video tadi. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Berarti menjadi orang tua hebat, menjadi orang tua idaman, strategi yang harus digunakan dalam masa pandemi ini adalah mikir, ya. Mikir. Mikir apa itu? Membuat jadwal bersama anak, membuat ide kegiatan, komunikasi, ingatkan waktu ya, kemudian relasi dan refleksi ya. Oke Bapak Ibu, tadi udah dikatakan membuat jadwal bersama anak. Membuat jadwal bersama anak bukan ibu atau ayahnya yang mengatur jadwal. Nah, kamu harus bangun jam sekian dan jam segini kamu harus belajar sampai jam segini. Dan habis itu kamu harus begini, kamu harus begini. Nah, itu namanya otoriter ya. Komunikasi yang baik adalah duduk bersama-sama dengan anak, membuat kesepakatan, membuat jadwal bersama. Yuk nak, kita catat aja yuk jadwalnya yuk, udah tahu belum? Nih ada WA nih dari Bu Guru, yuk kita buat yuk. Adik harus bangunnya jam berapa, kakak harus bangunnya jam berapa. Kita buat yuk jadwalnya, kita catat. Nah, kakak buatnya di buku kakak, adik buatnya di buku adik ya. Kakak tulis sendiri. Kita buat bersama-sama, kakak yang tulis jadwal kakak, adik yang tulis jadwal adik. Kenapa harus mereka yang membuat jadwal dan bersama-sama dengan kita? Agar mereka mendapatkan disiplin positif ya, agar mereka bisa mentaati apa yang sudah mereka buat, agar mereka bisa mengingat apa yang sudah mereka tuliskan. Tapi ketika kita yang menuliskannya, kita tempel, dia tidak akan baca, ya. Karena itu adalah bukan kesepakatan, tapi sebuah perintah. Nah, yang baik yang bisa dibuat itu ya secara konsisten anak melakukan itu adalah sebuah kesepakatan, bukan sebuah perintah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama adalah membuat jadwal, yang kedua ide kegiatan. Setelah belajar daring, apa nih yang harus kita lakukan? Misalnya anak bilang, "Mah bosan di rumah terus, yuk kita jalan yuk." Boleh. Gimana? Jalan kemana kita? Kita bersepeda aja keliling, tapi kakak nggak punya sepeda, sepeda rusak. Ya oke, nanti orang tua berusaha untuk memperbaiki sepeda. Ya, kita olahraga bersepeda ya. Nah, kalau orang tuanya juga punya sarana yang sama, ya sesama bersepeda. Aduh dek, sepedanya rusak, ibu belum punya uang, kita lari sore aja ya, kita maraton aja ya. Nah, luangkan waktu. Biasanya nih kalau namanya emak-emak, kalau udah pakai daster tuh malas ganti baju ya, dan juga malas keluar dampingin anak main di luar. Padahal anak tuh bosan dikurung di rumah Bapak Ibu gitu ya, dia juga butuh udara luar walaupun harus memakai masker gitu ya. Nah, protokol kesehatannya tetap harus diingatkan kepada anak. Komunikasi ya, yang K-nya adalah komunikasi. Itu tadi, cara kita berbicara itu tidak terkesan menyuruh, tidak juga terkesan melarang, tapi berdiskusi. Intinya seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, harus banyak-banyak membaca referensi, menonton video YouTube. Ibu-ibu jangan suka main TikTok ya. TikToknya ambil yang positif. Kalau nonton video YouTube, lihat di sana, cari videonya, jangan lagu-lagu dangdut ya. Jangan sinetron ulangan, jangan film India. Tapi harus dicari bagaimana strategi menghadapi anak di masa pandemi. Itu yang harus Bapak Ibu tonton ya. Nah, kalau kegiatan YouTube-nya cooking nggak apa-apa. Ajak anak beraktivitas masak kue bersama gitu ya Bapak Ibu ya. Bersihin rumah bersama, bersihin tanaman bersama, menanam bersama, berkebun bersama, nggak apa-apa. Itu aktivitas positif yang bisa dilakukan. Tapi harus dibuat jadwalnya ya. Harus ada ide kegiatan yang disepakati bersama anak. Karena apa yang kita lontarkan kepada anak belum tentu dia suka kalau tidak disepakati. Jadi harus disepakati. Apa nih nak yang asik? Kita berkebun aja. Ah enggak mau, malas panas. Lalu maunya apa? Oh, adik suka makan ya? Iya, masak yuk. Ayo kita masak. Nah, masak bersama anak gitu ya. Sambil lihat tayangan di YouTube, TikTok. Boleh, tapi yang positif. Nih cara membuat apa? Es cendol misalnya ya. Cara membuat apa itu namanya kalau buah yang pakai mayones, salad gitu ya kan, yang suka dimakan oleh anak-anak, bahkan membuat pizza gitu ya. Nah, itu yang harus kita lakukan.
Dan juga ingatkan waktu Bapak Ibu, anak-anak kita itu semuanya, baik itu di tingkatnya PAUD, baik di SD, di SMP, ya, dia sering terlena, sering lupa waktu. Walaupun sudah ada jadwal, kalau ibu nggak mengingatkan, dia nggak akan ingat. Jadi, ibu wajib, bapak wajib ingatkan waktunya. Kak, ayo kembali kepada jadwal. Coba lihat tuh, kakak tulis jam sekarang kakak harus ngapain. Itu caranya, ya. Bukannya langsung meke. Kau nih main HP terus dari tadi tidak berhenti-berhenti. Kau lah tahu udah arilah sore, tengok kau harus ngapo lagi. Nah, itu kan berbeda. Intonasi ketika kita menyampaikan pada anak pesan, itu akan berbeda yang ditangkap dengan anak ketika kita menggunakan intonasi yang benar. Ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi tekniknya komunikasi adalah pada intonasi dan ekspresi. Pada anak usia PAUD, Bapak Ibu jangan berbicara ketika tidak memandang mata anaknya. Duduk dulu di dekat anaknya. Sederajat dulu, sama datar dulu, pegang bahunya, biar dia ngeliat artikulasi mulut kita yang sedang bicara. Karena respon daya tangkap otak anak karena masih dalam pembentukan itu nggak cepat Bapak Ibu. Ya, teknik berbicara dengan anak usia PAUD itu harus dilihat wajahnya, dilakukan dengan ekspresi senyum bukan marah gitu ya, lembut-lembut, menyampaikan juga pelan-pelan karena daya tangkap otaknya tidak sama dengan usia anak di SD ataupun di SMP. Nah, maka perlakuannya juga berbeda ya. Nah, ketika ibu menyampaikan, sayang kita mandi dulu ya, itu di dekat dia sambil dipeluk kalau anak PAUD ya, sambil digosok kepalanya, sambil ditatap wajahnya, baru menyampaikan apa yang kita inginkan. Tapi kalau ibu sambil jalan, nah adek, walaupun lembut suaranya, mandi yuk, tidak didengar Bapak Ibu. Bukan dia nggak mau dengar, karena respon sampai ke otaknya memang agak lambat gitu. Karena tingkat usianya berbeda ya. Nah, kalau anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 masih sama itu dengan PAUD. Ya, responnya juga masih lama. Nah, kalau udah kelas 5 sampai SMP itu udah bisa Ibu sambil jalan, sambil ngomong tuh didengar. Ya, tapi harus berulang-ulang. Nah, intonasi juga harus diperhatikan karena dia sudah cerdas. Sudah tahu dia, oh ibu ini maksa nih, oh ibu ini lagi marah nih, oh ibu ini lagi nggak mood nih. Dia udah pinter gitu ya. Jadi tetap aja, walaupun kondisi kita lelah, kondisi kita lagi nggak bersemangat, kondisi kita banyak pikiran gitu Bapak Ibu ya, tapi tetap harus konsisten dengan anak. Kalau kita memang memiliki cinta yang besar kepada anak, ingin anak-anak kita sukses, ingin anak-anak kita maju, ingin anak-anak kita berhasil ya. Nah, berikutnya relasi dan refleksi. Setelah hari ini dilakukan, maka nanti malam menjelang tidur, ucapkan terima kasih jika semua kegiatan sudah dijalankan dengan baik. Tidak merendahkan derajat orang tua ketika orang tua mengucapkan terima kasih kepada anak. Bagaimana? Belum tidur, walaupun dia tidur di kamar sendiri, antarkan. Mau usia PAUD, mau usia SMP, biasakan cium pipinya. Anak saya juga begitu, kalau mau tidur, Bumi peluk dulu, cium dulu ya, cium dulu. Langsung dipesankan, sebelum tidur baca doa ya nak ya. Besok jadi anak yang baik lagi ya, begitu ya. Nah, kita katakan terima kasih, kakak hari ini sudah menjadi anak yang baik, sudah mentaati aturan, sudah mengikuti jadwal yang sudah dibuat. Mantap, hebat. Nah, itu sudah merupakan reward, sudah merupakan hadiah. Ya, dan hati anak menjadi besar. Terima kasih ya sayang ya. Maafin ya kalau Umi belum bisa menjadi ibu yang baik. Kalau Umi ada marah-marah sama kakak, Umi minta maaf ya. Sebelum tidur, hantarkanlah anak dengan perasaan yang nyaman. Walaupun kita belum bisa menjadi orang tua yang sempurna, walaupun keseharian kita masih suka marah-marah, tapi tidur itu adalah sebuah kematian Bapak Ibu. Ya,
Maka antarkanlah ketika dia mau tidur itu dengan perasaan yang nyaman. Karena apa? Doanya saja sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ada mati di ujungnya. Ya, ya enggak? Nah, maka kita hantarkanlah tidur anak tersebut dengan perasaan yang nyaman, dengan perasaan yang terbebas dari masalah gitu. Supaya esok hari harapan kita anak kita menjadi lebih baik daripada hari ini. Ya. Nah, jadi sebelum tidur biasakan disapa anaknya, tidur lagi ya sayang ya. Ibu juga sudah lelah, ibu juga mau tidur. Sama tidur ya nak ya. Besok jadi anak yang lebih baik daripada hari ini. Dicium keningnya. Ya. Mau anak laki-laki, mau anak perempuan sama, diperlakukan sama gitu. Nah, refleksi arti kata apa? Kita kembali mengevaluasi apa yang kita lakukan pada satu hari ini bersama anak. Sudahkah kita mensepakati jadwal bersama? Kadang-kadang kita jadwalnya bersama anak, tahu-tahu kita ada mendadak kegiatan lain yang tidak bisa kita atur jadwalnya diikut sama anak. Ya kita diskusikan sama anak. Nak, mohon maaf nih, ibu ditelepon nih sama itu ya, sama teman ibu ada sesuatu yang penting. Bisa kan kakak bertanggung jawab dengan jadwal yang sudah dibuat tanpa ada ibu di rumah? Bisa nggak? Bisa Bu, katanya. Alhamdulillah kalau bisa, nanti pulangnya kakak mau minta dibawain apa. Misalnya kita nggak punya duit nih. Oke, nanti kakak kalau ibu pulang, ibu akan bawakan sekeranjang pelukan dan ciuman, sekeranjang kasih sayang gitu ya. Gak apa-apa ngegombal sedikit, pasti dia ketawa, ibu nih ngegombal katanya gitu ya. Gak apa-apa seperti itu, namanya juga bercanda, bergurau. Biasakanlah dengan anak-anak itu, bapak ibu nggak usah terlalu formal gitu ya, nggak usah terlalu resmi. Kalau dia udah usia SMP, anggap dia seperti teman kita, ya udah bisa kita ajak diskusi, bercerita, berbagi sama dia. Tapi kalau usia PAUD ya tentunya belum bisa, Pak Ibu ya. Harus disesuaikan dengan tingkat usia dan perkembangannya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Baiklah, salah satu hikmah yang luar biasa dari adanya wabah COVID ini adalah membawa orang tua dan seluruh anggota keluarga untuk lebih banyak ya di rumah dan menjalankan peran strategisnya sebagai pendidik utama dan pertama bagi putra-putrinya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, sekolah itu adalah tempat pendidikan kedua. Pendidikan pertama hakikatnya itu di rumah. Salah kalau Bapak Ibu beranggapan anak Bapak Ibu itu nggak mau ikut, nggak mau nurut, tuh itulah gara-gara di sekolah lah nih, apa yang dipelajari di sekolah. Nah itu nggak benar ya. Karena pendidikan utama dan pertama itu adalah keluarga. Di sekolah anak cuman dari pagi mungkin sampai jam 1, jam 2. Sisanya dia di rumah. Ya, sisanya bersama orang-orang dewasa yang ada di rumahnya. Ya. Oke, alhamdulillah sekarang kan WFH nih bagi Bapak Ibu yang bekerja, work from home ya. Work from home bekerja dari rumah, anak juga sekolah dari rumah, maka sama-sama lah di rumah gitu ya. Kalau yang sebelumnya sibuk gitu ya kan, nah, sekarang kan nggak sibuk lagi, walaupun tetap bekerja, tapi masih tetap melihat kondisi anak-anak kita di rumah, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian mendampingi anak untuk mendapatkan haknya belajar adalah sebuah peran mulia yang memerlukan kesadaran dan kecakapan orang tua dalam menjalankannya. Nah, ingin anak kita pintar, kita dulu yang pintar. Ya. Saya udah tua Bu, belajar aja nggak bisa. Pintar bukan masalahnya belajar, ya. Pintar itu masalahnya kita bagaimana bisa mensiasati bahwa anak kita bangga dengan kita. Oh ternyata ibu aku bisa loh, ya. Aku ngezoom, ibu aku juga bisa ngezoom loh. Aku punya Facebook, ibu aku juga punya Facebook loh. Aku main TikTok, ibu aku juga punya akun TikTok loh. Aku punya YouTube, ibu aku juga bisa buka YouTube. Aku punya IG, ibu aku juga punya IG. Waduh, gitu ya. Apalagi ibu-ibu yang wanita karir, tentunya ini adalah hal yang sangat biasa. Tapi kalau ibu-ibu rumah tangga yang nggak pernah pegang HP, ya berusahalah untuk bisa belajar, gitu ya, untuk bisa mengetahui supaya kita juga bisa mengawasi anak-anak kita. Ketika kita nggak tahu, kita nggak bisa ngawasin anak-anak kita. Kita kira semuanya pelajaran positif, tapi padahal ada yang negatifnya, Pak Ibu ya. Nah, orang tua yang cerdas adalah orang tua yang mentautkan akun anaknya dengan akunnya, ya, supaya aktivitas dia di medsos itu bisa dipantau dari HP kita. Oke, nah, bagaimana caranya?
banyaklah membaca, banyaklah belajar ya. Diupayakan ketika beliin HP anak itu masukkan emailnya Bapak Ibu. Tautkan HP Bapak Ibu dengan HP anak-anaknya. Ini untuk anak-anak yang usia atas ya yang saya bahas. Anak usia kelas 5, 6 sampai SMP. Kalau anak PAUD itu memang masih pakai punya ayah ibunya gitu ya. Tapi anak-anak yang punya alat sendiri. Nah, itu yang harus dikhawatirkan. Apalagi kalau di rumah itu punya WiFi ya. Nah, itu yang juga harus waspada karena 24 jam dia bisa mengakses dunia maya. Oke. Lingkungan belajar yang kondusif disertai pendampingan yang tepat dari orang tua akan membentuk kesukaan dan kebiasaan anak dalam belajar. Nah, ada anak yang jenuh belajar. Nggak mau, dia bosan, dia banyak sekali tingkahnya, banyak sekali masalahnya karena dia sudah bosan, sudah jenuh. Karena juga nggak didampingi, nggak diperhatikan, nggak mendapat perhatian dari orang tuanya. Oke, baiklah. Semoga kesempatan yang baik ini benar-benar dimanfaatkan untuk membangun ketahanan keluarga dalam setiap keadaan. Jadi Bapak Ibu, tidak usah mengeluh dengan situasi dan kondisi ini. Mari bergerak mencari solusi dan kita beradaptasi dengan situasi kondisi pandemi COVID-19. Tidak lupa ingatkan anak-anak kita untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, selalu rajin mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, sampai kepada akhir materi kita. Nah, saat ini silakan saya kembalikan kepada moderatornya. Bapak Ibu ingin berbagi saran dan nasihat kepada kita. Ayo kita bersama-sama menjadi orang tua hebat hari ini. Sekian dari saya materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Sarifah Farida atas materinya. Ya, ini sangat penting sekali bagi kami sebagai guru dan orang tua, Bapak Ibu wali murid ya. Semoga dapat sama-sama kita terapkan apa yang kita peroleh tadi. Baik Bapak Ibu, dapat kita petik ya. Kita harus mendidik salah satunya dengan sentuhan cinta dan kasih sayang. Nah, komunikasi yang baik sehingga dapat diterima oleh si anak. Nah, begitu juga dengan proses mikir. Ada 5 tadi ya. Salah satunya membuat jadwal sampai kepada relasi atau refleksi. Baik, terima kasih kepada Ibu Sarifah Farida atas materinya. Mudah-mudahan kita semua dapat menerapkan sehingga anak-anak belajar di rumah pun menjadi senang ya, dan orang tua menjadi orang tua yang diidamkan oleh anak-anak. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya acara kita doa yang akan dipimpin oleh Bapak Irwan Saputra. Kepada Pak Irwan dipersilakan. Ya Rabbana lakasih Allahumma ala sayyidina Muhammad Allahumma ala sayyidina Muhammad wa taqina Allahumma lana dzunubana wa
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقبولنا وتضرعنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا اللهم انا نسالك سلامة الدين وعافية الجسد والدين وتوبة قبل الموت اللهم حول علينا فيه شفاعة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan pembacaan doa tadi, mudah-mudahan kegiatan parenting kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, berikutnya penutup, marilah kita tutup kegiatan ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak Ibu, saya sebagai pemandu acara, terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid yang telah hadir dalam pertemuan virtual ini dan kepada Ibu Saripah Farida juga, kepada Bapak Ibu majelis guru, ya mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan sehingga kita dapat melakukan pembelajaran secara daring dan begitu juga memaksimalkan pembelajaran tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Maaf lahir batinnya. Ya Ibu. Mohon izin ya.